Halo teman-teman, pada video kali ini kita mau bahas materi struktur atom ya, yang merupakan materi kelas 10 semester 1 untuk kurikulum 2013. Cuman kalau kurikulum Merdeka ataupun yang lain sepertinya ada penyesuaian ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang struktur atom. Dulunya mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari ya sebelum-sebelumnya tentang sejarah atom ya, yang dimulai dari Demokritus, kemudian Dalton sampai pada akhirnya nanti lahirnya mekanika kuantum ya. Oke, di situ kita mengetahui bahwa atom ini merupakan partikel terkecil penyusun suatu materi. Partikel terkecil penyusun suatu materi ya, kata kuncinya itu. Aslinya atom itu bukan partikel terkecil ya, masih ada lagi partikel terkecil yang ada di dalam atom itu sendiri, yaitu apa? Terdiri dari inti atom, yang ini merupakan percobaannya ini ya, Rutherford ya. Jadi atom itu bukan partikel yang paling kecil, masih ada di dalamnya, yaitu ada inti atom juga elektron ya. Oke, inti atom itu terdiri dari apa? Adanya proton, kemudian adanya neutron gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, jadi ada tiga subpartikel atau subatom yang ada di dalam atom itu sendiri. Yang pertama proton, ini bermuatan positif ya. Sedangkan neutron itu netral dan kemudian elektron negatif. Proton, neutron, dan elektron. Jadi kalau ada soal atom terdiri dari apa, ya ini tiga subpartikel ini ya, subatom ini, proton, neutron, sama elektron. Nah, ini adalah gambaran dari struktur atom ya. Ini kita pakai yang model Bohr ya, yang dimana di tengah-tengah ini merupakan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Lalu yang lintasan di luarnya itu atau kita sebut luar inti atom ini merupakan lintasan elektron ya. Karena kalau model Bohr itu elektron itu kan berada pada lintasan gitu ya. Jadi yang merah-merah ini adalah elektron yang mengelilingi inti atom. Cuman kalau dalam konsep mekanika kuantum, elektron itu tidak berada pada lintasan ya, tapi dia berada pada ruang orbital ya, pada suatu ruang yang kita sebut sebagai orbital. Oke. Nah, yuk kita lanjut ke pembahasan lambang unsur. Lambang unsur itu disimbolkan seperti ini. X merupakan simbol unsur ya. X ini merupakan apa? Simbol unsur, tergantung nanti unsurnya apa. Unsurnya banyak ya. Ada berapa unsur tuh? Kalau tidak salah 114 atau udah update ya. Eh, ya, kita contohkan misalnya hidrogen, oksigen itu kan merupakan suatu unsur ya. Jadi nanti tinggal X-nya diganti dengan simbol unsur tersebut. Z itu apa? Z ini merupakan nomor atom ya. Nomor atom menyatakan nomor atom suatu unsur tertentu. Oke. Kadang juga disebut sebagai nomor proton. Ya, kita kadang juga singkatnya ya proton aja, jumlah proton atau disingkat dengan P gitu ya. Lalu A ini apa? A ini merupakan nomor massa. Oke. Nomor massa. Nah, nomor massa itu apa? Ya berarti menyatakan massa atomnya gitu ya. Menyatakan massa atomnya. Yang mana massa atom itu apa rumusnya teman-teman? Kita pakai ini aja di mesin. A itu merupakan penjumlahan dari siapa? Massanya proton, terus massanya neutron, ya kan? Massanya neutron ditambah dengan massa elektron. Nah, cuma karena elektron itu masanya atau kita simbolkan ya, kita sebutlah massa elektron itu kecil. Jadi ini diabaikan gitu ya. Kalau tidak salah masanya itu minus 10 pangkat minus 31 ya. Sedangkan kalau neutron itu 27, minus 27. Jadi jaraknya cukup jauh ya. Ya bukan cukup jauh sih, memang sangat jauh juga ya. Sehingga massa dari elektron ini dapat kita abaikan. Yang alhasil rumusnya nanti adalah kalau kita mau mencari nomor massa itu A sama dengan protonnya ya, proton ditambah dengan neutron. Nah, itulah rumus dalam mencari
nomor massa. Oke. Nah, kita contohkan misal. Kita contohkan misal, walaupun nanti ini ada juga sih di kanan ya. Tapi kita contohkan sekilas aja deh. Misalnya di sini kita punya F yang merupakan unsur fluorin ya. Oke, seperti ini kita tinggal cocokkan aja dengan lambang unsur yang dimana bawah ini ya, nomor 9 ini merupakan Z, sedangkan 19 ini merupakan A. Artinya kalau ditanyakan Z-nya berapa, oke, Z-nya sama dengan 9. Oke. Atau sebenarnya kita bisa pakai simbol yang P ya. Ya, boleh sebenarnya Z ataupun pakai P. Jadi artinya sama aja ya. Itu menyatakan nomor atom atau nomor proton yang mana 9 jumlahnya. Kemudian nomor massa itu apa? Ya, tinggal kita lihat yang sebelah kiri atas. 19. Oke. Lalu bagaimana dengan neutron? Nah, karena kita sudah tahu rumusnya adalah A sama dengan proton tambah neutron, sehingga kalau kita mau mencari neutron berarti A dikurang proton gitu kan. Berarti berapa? 19 dikurangi dengan 9. Maka neutronnya sama dengan berapa? Neutronnya sama dengan 10. Oke? Jadi seperti itu teman-teman. Proton 9, massa 19, neutron berapa ini? 10. Nah ini agak kurang. Nah, oke, ya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke? Yuk kita lanjut sebelah kanannya, yang mana di sini kita membahas tentang bagaimana cara menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari atom yang netral dan atom yang tidak netral. Tadi pada unsur F ini kita sudah contohkan untuk atom netral ya. Nah ini kita tambahkan lagi sih. Oke. Atom netral itu artinya apa? Jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Oke? Artinya ya kalau misalnya protonnya 5 ya elektronnya juga 5. Protonnya 10 ya elektronnya juga 10 gitu ya. Artinya jumlahnya sama. Ingat, proton itu positif, elektron itu negatif. Maka kalau jumlahnya sama tentu hasilnya netral gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita contohkan misalnya di sini adalah hidrogen. Hidrogen itu protonnya berapa? 1 gitu ya, jelas ya. Kita kasih warna kuning kali ya. 1 gitu ya. Sedangkan elektron berapa? Ya 1 juga karena kan netral gitu ya. Netral itu artinya tidak ada muatan di atasnya ya. Tidak ada tanda positif ataupun negatif di kanan atas dari suatu atom gitu ya. Nah, proton sama dengan elektron sama-sama 1. Nomor massa berapa? 1 ya. Kita lihat angka di atasnya. Kemudian untuk mencari neutron apa? Nah, tadi kan kita sudah tuliskan nih ini rumusnya. A dikurang P. Massa dikurang proton. Massanya 1, protonnya 1, sehingga 0 gitu. Lalu untuk soal contoh kedua, oksigen ya. Jadi O ini merupakan atom oksigen, jadi simbolnya O. Kemudian kalau tadi ini hidrogen ya. Nah, maka kalau yang O ini gimana protonnya? 8 ya. Terus elektronnya berapa? 8 juga karena netral. Artinya jumlah proton sama dengan elektron. Kemudian nomor massa 16. Terus neutronnya gimana? Ya udah, massa dikurang proton. 16 kurang 8 berapa? 8. Oke, contoh ketiga. Berapa? 11 ya. Kemudian elektron ya sama gitu ya, 11 juga karena netral. Jumlah proton sama dengan elektron. Nomor massa 23. Terus neutron gimana? Neutron massa dikurang proton, sehingga jawabannya adalah 12 untuk neutronnya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang atom tidak netral. Nah, atom tidak netral artinya apa? Oke, arti dari atom tidak netral itu artinya jumlah proton tidak sama dengan elektron. Artinya bisa jadi protonnya lebih banyak jumlahnya daripada elektron atau sebaliknya. Oke. Proton lebih sedikit jumlahnya daripada elektron. Nah, kalau proton lebih banyak daripada elektron artinya kan lebih banyak positifnya ya, muatan positifnya, sehingga dihasilkan apa? Suatu kation gitu ya. Kation itu adalah suatu atom yang bermuatan positif. Oke. Kalau yang elektronnya lebih banyak maka menghasilkan suatu
anion yang artinya muatannya negatif. Oke? Seperti itu. Nah, kita coba contohkan ke soal. Yaitu ini H+. Proton jelas ya, 1 sudah tertulis di soal. Nah, elektron berapa? Nah, kita perhatikan muatan positif. Di sini ada muatan positif. Positif berapa? Positif 1. Cuman memang angka satunya tidak perlu dituliskan. Tapi kalau angka 2 wajib dituliskan ya. Nah, muatan positif 1 artinya apa? Ini kation, ya kan? Kation yang artinya kation ini menunjukkan bahwa jumlah elektron lebih sedikit daripada protonnya. Dan kebetulan di sini positif 1 artinya selisihnya 1. Sehingga elektronnya berapa? 0. Oke, elektronnya 0, protonnya 1. Artinya di sini lebih banyak muatan positif daripada negatif. Ya. Selisihnya 1, totalnya jadi 1 ditambah 0 ya plus 1 gitu ya. Oke, ini sama tadi seperti yang soal di atas ya. Oke, kita lanjut dulu ke contoh yang kedua biar makin kebayang ya. Mg2+, proton jelas 12. Nah, 2 positif ini artinya apa? Kation kan? Kation itu artinya elektronnya lebih sedikit daripada proton. Nah, berapa elektronnya? Ya udah, selisihnya 2, berarti di sini 10 gitu. Atau sebenarnya kita bisa memberikan definisi lain ya dari kata-kata dari soal ini gitu ya. Gimana? Gini, 2 positif artinya apa? Ada 2 elektron yang keluar ya. Sehingga jumlahnya sedikit ya, lebih sedikit daripada proton. Nah, karena ada yang 2 yang keluar, maka 12 dikurangi 2 kan, sehingga jawabannya 10. Atau kita bisa contohkan dari gambaran kiri nih. Ini contoh ya, contoh yang mana di sini ada 2 elektron nih ya, dan kondisi awalnya atom ini netral. Nah, tapi kalau seandainya satu elektron ini saya lepas ya, kita lepas gitu ya, kita keluarkan dari kulit gitu ya, maka jadinya apa? Kehilangan atau kekurangan 1 elektron. Sehingga muatan atomnya jadi berapa? Positif 1. Nah, terus kalau misalnya dua-duanya kita lepas gimana? Ya berarti kehilangan 2. Kalau kehilangan 2 artinya ada 2 elektron yang lepas. Sehingga positif 2. Kalau yang lepas 3 gimana? Ya positif 3 dan seterusnya. Makanya ini Mg ini ada 2 plus nih. Berarti ada 2 elektron yang keluar ya. Sehingga rumusnya apa? 12 dikurangi dengan jumlah elektron yang keluar tadi, yaitu 2, maka jawabannya 10. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, nomor massa 24, kemudian neutronnya 12. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Cl. Cl itu protonnya 17 ya, sudah tertulis di situ. Kemudian ya ini min. Kalau min itu apa? Anion. Kalau anion berarti jumlah elektronnya lebih banyak gitu ya. Dengan selisih berapa di sini? Karena min artinya min 1. Berarti jumlah elektronnya lebih banyak 1 daripada protonnya. Sehingga ditambahkan 1 sama dengan 18. Oke, atau bisa juga kita artikan gini, teman-teman. Cl min kan? Artinya ada 1 elektron yang bertambah. Awalnya kan netral tuh. Kalau netral berarti kan proton 17, elektron 17. Tapi karena jadinya minus 1, artinya 1 elektron masuk. Maka ditambahkan 1 ya. Awalnya 17 elektron, karena masuk 1 elektron ditambahkan 1, jadi 18. Gitu ya. Kemudian massa 35, ini tinggal kita kurangi 17, 18 jawaban neutronnya. Oke, satu lagi nih contoh. Berapa proton? 16 ya. Nah, 2 elektron nih yang bertambah ya, karena 2 minus. Oke, anion. Maka 16 tinggal ditambahkan dengan 2 elektron yang masuk tadi. Sehingga jawabannya 18. Oke, terus ini gimana? 3, 2. Lalu ini 16. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bisa dipahami. Jika ada kendala bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.